Kisah ini berawal pada abad ke-19, tepatnya pada masa penjajahan Belanda di DKI Jakarta, yang dulunya bernama Batavia. Siti adalah seorang gadis cantik yang berasal dari keluarga miskin. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah gubuk di tepi Kali Ancol. Suatu hari, Siti bertemu dengan seorang pemuda Belanda yang kaya raya. Pemuda itu jatuh cinta pada Siti dan berjanji akan menikahinya. Siti terkejut dan bimbang untuk menjawab. Pemuda itu mengungkapkan kesungguhannya, dan akhirnya Siti menjawab bersedia. Siti pun bahagia karena akhirnya dia bisa keluar dari kemiskinan. Namun, kebahagiaan Siti tidak berlangsung lama. Siti tidak mengetahui kalau pemuda Belanda itu ternyata sudah memiliki istri. Dia hanya memanfaatkan Siti untuk bersenang-senang, untuk melepaskan depresi karena sering bertengkar dengan istrinya. Suatu malam, pemuda Belanda itu mengajak Siti ke sebuah pesta di sebuah villa di tepi Kali Ancol. Di pesta itu, istri pemuda Belanda itu memperhatikan Siti. Istri pemuda itu marah dan cemburu melihat Siti. Istri pemuda Belanda itu lalu meracuni Siti dalam minumannya. Dihampirinya Siti sambil memberikan minuman yang telah diberi racun. Siti sangat senang dan langsung menerimanya, karena di pesta itu dia tidak ada teman. Siti meminumnya tanpa ragu. Istri pemuda Belanda itu tersenyum puas. Siti merasa sakit pada perutnya, dia pamit pulang lebih awal pada pemuda Belanda itu. Di tengah perjalanan, saat melewati jembatan Ancol, Siti merasa sakit pada kepalanya. Siti tidak mampu lagi menguasai keseimbangan tubuh. Akhirnya Siti terjatuh. Racun itu sangat kuat, hingga Siti tidak bisa lagi bertahan. Dalam keheningan malam, di jembatan Ancol, Siti meninggal. Setelah kematian Siti, arwah penasarannya sering menampakkan diri di jembatan Ancol. Dia selalu mengenakan pakaian pengantin berwarna merah. Suatu malam, seorang pemuda bernama Budi sedang dalam perjalanan pulang dari kantornya. Budi berasal dari kota kecil dan baru tiba di Jakarta untuk bekerja. Budi tinggal di sebuah kos di daerah Ancol. Malam itu di jembatan Ancol tampak sepi. Budi berjalan santai menuju kosnya. Dari kejauhan, Budi melihat sosok seorang wanita cantik berdiri di tengah jembatan. Namun orang-orang tidak mempedulikannya, dan hal itu membuat Budi merasa heran. Saat Budi kembali memandang wanita itu, Budi terkejut karena wanita itu juga sedang memandang Budi dengan serius. Budi merasa kasihan, sepertinya orang-orang di kota besar sudah kehilangan rasa peduli terhadap orang lain. Budi mendekati wanita itu karena tampak perlu bantuan dari ekspresi wajahnya. Budi memperkenalkan diri dan mencoba memulai percakapan.
Namun wanita itu masih diam dan hanya memandang Budi dengan tatapan kosong. Budi menjelaskan bahwa masyarakat kota besar memang sudah individualistis sambil memandang seorang wanita yang berjalan melalui mereka. Budi kasihan melihat tatapan mata kosong wanita cantik itu. Wanita yang baru melewati Budi berhenti sejenak dan menoleh ke arah Budi, kemudian berjalan sambil menggelengkan kepala. Karena malam semakin larut, Budi menawarkan bantuan mengantar wanita itu pulang. Wanita itu mengangguk dengan tatapan mata yang tetap kosong. Budi berjalan di samping wanita itu. Budi masih mencoba berbicara dengan bercerita pengalaman pertamanya tinggal di Jakarta, namun wanita itu tetap diam. Budi termenung keheranan mengapa wanita cantik ini tidak mau berbicara. Mereka terus berjalan menyusuri jembatan Ancol, dan Budi merasa heran karena tiba-tiba ada kabut tebal dan jembatan itu seharusnya tidak sepanjang yang mereka lalui. Akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk tua, dan wanita itu mengundang Budi masuk sambil tersenyum. Di dalam gubuk itu tampak seorang wanita tua sedang tidur di lantai. Wanita cantik itu izin untuk mengambil minum buat Budi. Budi merasa iba dengan kondisi gubuk yang tidak layak huni. Budi sangat prihatin dengan wanita tua yang tidur di lantai, namun saat Budi mengarahkan mata kepadanya, wanita tua itu sudah tidak ada. Perasaan Budi menunjukkan ada sesuatu yang tidak wajar. Bulu kuduknya mulai berdiri. Secara perlahan Budi menguatkan diri untuk menoleh ke belakang. Budi terkejut, wanita tua itu sudah berdiri di sana. Bertepatan dengan wanita cantik muncul membawa minuman, Budi yang ketakutan segera bersembunyi di balik tubuhnya. Sambil memegang erat bahu wanita cantik itu, Budi berharap adanya pertolongan. Wanita cantik itu segera menoleh ke Budi. Budi kembali terkejut dan berusaha mundur, namun tangannya melekat pada bahu wanita itu. Keesokan harinya, saat jembatan Ancol masih sepi, tampak seorang pemuda sedang memegang erat pagar jembatan. Tubuhnya sudah memucat seperti mayat dan secara perlahan rebah ke tanah.